Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demonstrasi kontekstual pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Saya Sri Hesti Setianingsi, CGP Angkatan 5 dari Kabupaten Tanjung Jambu Barat, Provinsi Jambi, asal sekolah SMA Negeri 2 Tanjung Jabung Barat. Dalam pembelajaran, pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin pembelajaran ada perbedaan antara dilema etika dan bujukan moral. Dilema etika adalah benar versus benar yang merupakan situasi sulit yang mengharuskan seseorang untuk menentukan pilihan antara dua kemungkinan yang sama-sama tidak menyenangkan atau menguntungkan. Sedangkan bujukan moral, yaitu benar versus salah, adalah merupakan situasi yang dialami oleh seseorang yang mengharuskan membuat keputusan antara yang mana yang benar dan yang mana yang salah. Dalam pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin pembelajaran, ada 3 hal penting yang harus kita perhatikan, yaitu yang pertama, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan yang kedua, kita memperhatikan 4 paradigma dalam pengambilan keputusan, dan yang ketiga adalah memperhatikan 9 langkah dalam pengambilan suatu keputusan. Mengapa hal tersebut harus kita perhatikan? Karena keberhasilan seorang pemimpin pembelajaran adalah ketika mampu mengambil suatu keputusan yang tepat dan bijak pada suatu situasi tertentu yang dampaknya akan menentukan arah dan tujuan kebaikan dari suatu keputusan yang diambil tersebut. Saya akan mentransfer dan menerapkan pengetahuan yang saya miliki dari program guru penggerak yang saya ikuti di sekolah atau lingkungan dengan cara yang pertama adalah saya akan menerapkannya pada diri saya sendiri secara konsisten dan berkesinambungan. Yang kedua yaitu melalui komunitas praktisi yang ada di sekolahan. Kemudian yang ketiga yaitu melalui kelompok musyawarah guru mata pelajaran yang saya ikuti. Dan yang terakhir adalah melalui sosial media yang saya miliki seperti akun IG, akun YouTube. Saya akan selalu men-share kegiatan dan materi yang saya dapatkan dengan harapan apa yang saya bagikan nanti bisa menjadi motivasi dan memacu keingintahuan teman-teman yang ingin memiliki keinginan untuk berkembang dan mengupgrade pengetahuan dengan cara mengikuti program guru penggerak. Langkah pertama yang saya akan lakukan dalam mengambil keputusan berdasarkan pemimpin pembelajaran adalah yaitu saya akan melakukan pemetaan terhadap kasus atau situasi yang sedang saya hadapi. Kemudian saya akan menelaah kasus tersebut. Apakah kasus ini termasuk dalam dilema etika atau dalam bujukan moral, yang kemudian saya akan teliti dengan sangat tidak gegabah dengan melihat nilai-nilai kebajikan yang ada di dalamnya, yang mengikuti pengambilan keputusan berdasarkan paradigma, prinsip-prinsip, dan langkah-langkah pengambilan keputusan yang tepat dan bijak. Kemudian, setelah pengambilan keputusan tersebut, saya akan melihat lagi dan merefleksikan apakah keputusan yang sudah saya ambil tersebut tepat dan sudah sesuai dengan seluruh tahapan pengambilan keputusan yang tepat. Dan jika sudah, maka keputusan yang diambil dapat disosialisasikan dan dapat dipertanggungjawabkan secara legal dan bijak. Assalamualaikum Ibu. Maaf waktu sebentar ya. Ini kami ada lagi mengerjakan tugas Ibu untuk program guru penggerak pengambilan keputusan berdasarkan pemimpin pembelajaran. Mohon maaf kami Ibu sebentar, bisa identifikasi dari mana Ibu? Oke. Nama Ibu Asmaida, alhamdulillah diamanahkan sekarang sebagai kepala sekolah SMA Negeri 2 Tanjung Jabung Barat.
Ya, kita mulai pertanyaannya Ibu ya. Oke. Selamat siang Ibu. Ya, selamat siang, Bu. Ya, maaf mengganggu sebentar Ibu ya. Ya, nggak apa-apa, Bu. Ya, ini mau meminta ini wawancara dengan Ibu sebagai tugas kami calon guru penggerak angkatan 5 dalam modul 31 pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Ini ada beberapa pertanyaan kami ajukan Ibu ya. Boleh ya Ibu ya? Ya. Mulai pertanyaan pertama Ibu. Nah, di sini kan ada dilema etika dan rujukan moral etika Ibu ya, atau versus benar versus benar. Yang ingin kami tanyakan adalah selama ini bagaimana Ibu sebagai pengambil keputusan atau kepala sekolah dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral dalam lingkungan sekolah yang Ibu mewakili. Ya. Jadi dalam mengambil keputusan di sekolah untuk mengatasi kasus-kasus baik itu dilema etika maupun rujukan moral, benar versus benar maupun benar versus salah, kita memang harus sesuai dengan peraturan atau kode etik yang ada. Jadi dalam mengambil keputusan itu pertama kita harus memikirkan hasil akhir dari keputusan yang kita akan buat, apa efek atau dampaknya. Nah, kemudian keputusan yang kita ambil itu juga harus ada sisi sosial atau sisi kepeduliannya. Jadi tidak hanya memperhatikan 100% kode etik atau peraturan, tapi juga harus memperhatikan sisi kemanusiaan. Nah, kemudian selain itu juga keputusan yang kita ambil itu harus bisa memberikan efek pembelajaran terhadap orang yang bersangkutan ataupun terhadap orang lain secara bersama, menjadi hikmah atau pelajaran untuk kedepannya, terutama juga bagi pemimpin pembelajaran dalam hal ini kepala sekolah, menjadi ladang pembelajaran bagi kepala sekolah dalam membuat suatu keputusan. Jadi membuat keputusan itu tidak bisa semena-mena, harus memperhatikan banyak hal, apalagi ketika kita dihadapkan pada masalah di mana keputusan yang kita ambil itu sangat sulit. Jadi memang banyak hal yang harus diperhatikan dalam membuat keputusan. Dan yang paling penting, keputusan yang kita ambil itu juga harus mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Ya, luar biasa sekali Bu ya. Jadi Ibu ketika mengambil suatu keputusan itu penuh pertimbangan sekali Bu ya. Ya, betul. Memikirkan konsekuensi apa, Ya. kemudian apakah berpengaruh pada individu atau kelompok. Ya. Terima kasih Bu ya, jawabannya luar biasa. Kalau boleh Ibu, kami lanjut pada pertanyaan berikutnya. Kalau boleh lanjut Ibu ya pada pertanyaan berikutnya. Selama ini kan Ibu mengambil keputusan itu sudah sangat penuh pertimbangan. Pada pertanyaan pertama tadi sudah melalui 4 paradigma, 9 langkah, kemudian ada juga berbasis keyakinan, keadilan Bu ya. Nah, ingin saya tanyakan sebagai CGP bawaan Ibu adalah bagaimana Ibu selaku kepala sekolah menjalankan keputusan sekolah di sekolah Ibu untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau memiliki sama-sama nilai kebajikan. Ya. Jadi ketika kita dihadapkan pada masalah di mana sama-sama benar, kita harus memikirkan keputusan yang kita ambil itu adalah tadi yang pertama tetap mementingkan kepentingan umum atau pribadi, kemudian dari segi prioritas atau kepentingan saat itu. Jadi ada kadang kita mengambil keputusan harus cepat, ada keputusan yang kita ambil mungkin tidak butuh waktu cepat. Nah, ketika dihadapkan kepada keputusan yang sama-sama positif atau baik, tapi kita juga harus memilih, maka yang kita prioritaskan adalah apa yang dibutuhkan saat itu. Itulah yang kita ambil. Dan dalam mengambil keputusan ini sebagai seorang pemimpin, saya rasa kita sebagai kepala sekolah tidak hanya diri kita sebagai pemimpin yang mengambil keputusan, kita bisa sharing atau brainstorming dengan wakil kepala sekolah, dengan
tua tenggara atau rekan senior di sekolah kita untuk menyampaikan bahwa keputusan yang kita ambil ini seperti ini, apakah ada saran atau masukan atau ide sehingga keputusan kita menjadi lebih kuat dan dapat diterima oleh yang lain. Ya, berarti luar biasa sekali Bu ya. Jadi dalam kondisi-kondisi yang pengambilan keputusan secara cepat, Ibu pun harus memikirkan langkah-langkah seperti itu. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pembelajaran kami sebagai calon guru pemula. Iya, Ya. sama-sama. Nah, terima kasih atas waktunya Ibu. Ya Ibu, terima kasih atas masukan-masukan dan teknik-tekniknya tadi Ibu ya. Sekarang kami ingin menanyakan pertanyaan terakhir Ibu. Dari semua yang telah Ibu sampaikan, tadi ada paradigma, kemudian langkah-langkah, kira-kira pembelajaran apa yang Ibu peroleh sebagai pengambil kebijakan di sekolah dari pengalaman-pengalaman pada saat pengambilan keputusan dilema etika? Iya, jadi tadi ini bisa kita ibaratkan kesimpulannya Bu. Ya, Jadi dalam mengambil keputusan itu yang pertama, satu, keputusan yang akan kita ambil harus kita pikirkan hasil akhirnya atau efeknya atau dampaknya. Yang kedua, keputusan yang kita ambil itu harus sesuai dengan peraturan atau kode etik yang berlaku. Yang ketiga, keputusan yang kita ambil juga harus memperhatikan sisi kemanusiaan atau sisi sosial. Kemudian yang keempat, dalam pengambilan keputusan kita juga perlu melibatkan atau brainstorming dengan wakil kepala sekolah dan para senior di sekolah kita agar keputusan yang kita ambil dapat diterima oleh orang lain dan dapat menjadi lebih kuat. Kemudian yang kelima, sebagai seorang pemimpin harus tetap semangat dan tetap kuat dalam menghadapi persoalan apapun yang ada, karena setiap persoalan pasti ada solusinya. Intinya bagaimana kita bisa berkolaborasi dalam sebuah lembaga atau institusi pendidikan dengan niat baik, mudah-mudahan semuanya bisa teratasi. Mungkin itu saja. Iya, berarti luar biasa sekali Bu ya. Ketika Ibu mengambil kebijakan, Ibu harus memikirkan konsekuensi dan mempertimbangkan orang banyak gitu kira-kira Iya, ya. betul. Ya, terima kasih Ibu sudah mengganggu waktunya, sudah memberikan pencerahan kepada kami. Mohon maaf mengganggu Ibu ya. Dan Bapak saya juga terima kasih. Iya. Terima kasih Ibu. Iya. Ya, assalamualaikum Ibu ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, mengganggu sebentar ini Bapak ya. Oh, iya, Bu. Ya, ini ada tugas yang harus kami kerjakan ini Bapak untuk kegiatan guru penggerak. Boleh saya mewawancari Bapak Pak? Bisa, silakan. Oke. Sebelumnya saya minta tolong Bapak identifikasi dulu Pak data pribadi Bapak. Perkenalkan, nama saya Nur Rahmat Ya Pak. dari SMP 1 Pengakuan Teluk Wilong. Ya, kita mulai wawancaranya Pak ya. Ya, silakan. Pertanyaan-pertanyaan Pak. Selama ini kan Bapak sebagai pengambilan keputusan di sekolah Bapak, kira-kira bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang sudah Bapak ambil keputusan pada saat atau mengalami dilema etika dan pendidikan moral? Untuk identifikasi masalah, kita biasanya sudah ada semacam program ya, di mana nanti setiap dari masing-masing bagian yang sudah saya tugaskan sesuai dengan masing-masing itu kan memberikan laporan. Dari laporan-laporan itulah baru nanti kita identifikasi berkaitan dengan permasalahan. Jadi bisa kita lihat permasalahan mana yang harus kita selesaikan lebih dulu atau permasalahan nanti yang bisa ditunda. Nah dari situ nanti baru kita tetapkan waktu kapan kita bisa merumuskan dari permasalahan-permasalahan yang kita bahas terlebih dahulu berdasarkan dari laporan-laporan pada pihak-pihak yang sudah berwenang untuk menangani bidang-bidang tersebut tadi. Oh ya, terima kasih atas jawabannya Pak ya, luar biasa sekali. Berarti Bapak melakukan uji data dulu Pak ya, pengumpulan Iya. data, kemudian baru Bapak melakukan uji publikasi atau pengambilan kebijakan tadi. Nah, terima kasih Bapak. Untuk yang pertanyaan kedua boleh Bapak? Silakan Ibu. Ya. Kita lanjut Bapak ya, pada pertanyaan yang kedua Bapak ada Bapak sudah memahami ada 4 paradigma, kemudian ada 9 langkah pengambilan keputusan. Yang ingin kami tanyakan Bapak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan sama-sama benar atau di
Baik, ini ya Bu ya. Jadi berkaitan dengan masalah keputusan yang memang dihadapkan pada dua sisi yang sama-sama benar. Di situ kalau berdasarkan pengalaman yang saya ambil, itu nanti kita tengok dulu berkaitan dengan permasalahannya. Jadi yang pertama kita lakukan, kita lihat dulu berkaitan dengan peraturan, sesuai tidak dengan peraturan dengan masalah yang kita itu tadi. Nah, di samping berkaitan dengan peraturan, kita juga nanti melihat bagaimana dampak dari apa yang kita putuskan tadi. Harapannya apa? Ketika kita memutuskan itu jangan menimbulkan permasalahan yang lebih besar lagi. Makanya di situ ketika kita mengambil keputusan itu perlu data yang lebih banyak, yang lebih akurat. Harapannya dari apa yang kita putuskan nanti keputusannya lebih tepat dan nanti bisa menyelesaikan permasalahan yang kita ambil tadi. Nah, itu Bu. Ya, luar biasa sekali Pak ya. Jadi Bapak bagaimana mengambil keputusan itu tidak menimbulkan masalah yang baru gitu maksudnya Pak ya. Dan Bapak juga mengikuti semua langkah-langkah keputusan tadi Bapak. Oke Bapak ya. Pertanyaan terakhir Bapak ya. Iya Bu. Ya. Yang ingin saya tanyakan itu mungkin kesimpulan Pak ya. Sebagai Bapak kepala sekolah dari SMP Negeri 1 Pengapuan, dari semua yang telah Bapak sampaikan tadi, bagaimana langkah-langkah, kemudian paradigma pengambilan keputusan, kira-kira pembelajaran apa yang Bapak peroleh sebagai pengambil kebijakan atau kepala sekolah pada saat mengambil keputusan yang berada pada posisi dilema etika? Jadi dari beberapa keputusan yang sudah saya lakukan, di situ kita evaluasi berkaitan dengan dampak tadi ya. Jadi dari dampak itu tadi harapannya keputusan itu tadi seperti yang sudah disampaikan di depan, harapannya tidak menimbulkan adanya permasalahan yang lain. Karena dalam sebuah permasalahan, dalam menyelesaikan sebuah keputusan itu pasti nanti ada yang bisa menerima, ada yang tidak bisa menerima. Itu sudah hal yang umum. Tetapi dari dua hal tersebut kita harus mengambil mana manfaat yang lebih besar daripada keputusan yang sudah kita putuskan. Iya. Ada yang mau ditambahkan Pak? Mungkin itu saja. Oh iya. Terima kasih Pak Nur Rahmat atas langkah-langkahnya, teknik-tekniknya. Mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran bagi kami sebagai guru penggerak. Terima kasih Bapak atas wawancaranya dan menyediakan waktunya. Ya, sama-sama Ibu. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah Ibu, boleh diidentifikasi sebentar Ibu. Ibu dari mana? Namanya siapa? Silakan Ibu. Saya Ibu Saida dari SD 157 ke Kuala Tungkal. Yang saya ingin tanyakan di Ibu, bagaimana Ibu sebagai kepala sekolah atau pengambilan keputusan mengidentifikasi kasus-kasus yang berada pada posisi dilema etika atau rujukan moral? Oh iya Bu, kalau dalam hal mengidentifikasi kasus-kasus yang berhubungan dengan etika atau dilema sosial itu, saya selalu berpatokan pada dua hal saja dulu ya. Yang pertama, bagaimana peraturan yang ada. Jadi kita tetap berpegang pada peraturan yang ada. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kondisi budaya sosial masyarakat sekolah. Iya, luar biasa sekali Bu ya. Iya. Jadi di dalam pengambilan keputusan yang berbasis dilema ini Ibu mengambil dua langkah atau Dia dua bersandar pada kebijakan. dua kebijakan. Oke. Sekarang Ibu, baiklah Ibu, kalau boleh kita ke pertanyaan yang berikutnya Ibu ya. Ya. Ibu sebagai kepala sekolah atau pengambil kebijakan, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan pada saat Ibu dikondisikan dalam kasus dilema etika? Benar sekali Bu. Jadi kalau dalam pengambilan keputusan itu kita memang tidak bisa melakukan pengambilan kita itu secara keinginan kita sendiri, tapi kita juga harus mempertimbangkan beberapa ide pemikiran dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Semua masyarakat
pendapat, ide semua masyarakat sekolah itu sangat berarti bagi saya. Bahkan seorang tukang kebun, misalnya penjaga taman, itu bahkan sangat berharga pendapat bagi saya. Karena saya mengkondisikan semua ide pemikiran dari teman-teman untuk membantu saya dalam pengambilan keputusan. Karena itu karena semuanya sudah saya anggap mempunyai hak dalam pengambilan keputusan saya, maka saya selalu mengajak mereka untuk dalam setiap pengambilan keputusan itu bermusyawarah, mufakat. Di situ kita sama-sama mencari solusi apa yang harus dilakukan oleh sekolah dengan berbagai pertimbangan seperti tidak melanggar aturan yang ada, kemudian pertimbangan kepedulian sosial, rasa kemanusiaan, sehingga semua yang nanti akan menerima keputusan itu sebagian besar itu mereka bisa menerima dengan lapang dada dan dapat mengimplementasikan hasil keputusan bersama. Jadi saya tidak melakukan itu sendiri, tapi saya juga bersama dengan rekan-rekan sejawat para guru, termasuk wakil-wakil kepala sekolah, itu saya libatkan semua itu. Dan intinya mufakat dan musyawarah bersama. Wah, luar biasa sekali Bu ya. Jadi ketika Ibu mengambil keputusan, Ibu meminta pertimbangan dari semua pihak, bahkan kepada orang luar, stakeholder seperti Ibu bilang tadi, ada tukang kebun, mungkin Pak Satpam ya Bu ya. Karena permasalahan-permasalahan muncul itu mungkin tidak hanya dari dalam, bisa juga dari luar. Pokoknya masalah apapun yang ada di sekolah kita itu kita bicarakan bersama, sehingga hasilnya bisa diterima oleh semua pihak dengan lapang dada, tanpa meninggalkan aturan yang ada. Benar, tanpa memikirkan atau ada yang tersakiti gitu ya. Luar biasa. Artinya dari bagaimana supaya manfaat hasil keputusan itu bisa memberikan manfaat kepada semua pihak yang ada di sekolah. Benar, luar biasa sekali Ibu ya. Sangat-sangat penuh pertimbangan Ibu ya. Oke, ya. Ibu, alhamdulillah banyak sekali teknik atau cara-cara yang sudah Ibu jelaskan kepada kami sebagai seorang calon guru penggerak ya. Mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran bagi kami. Kemudian ini mungkin pertanyaan terakhir Ibu ya, pertanyaan kesimpulannya. Dari semua yang telah Ibu sampaikan kepada kami, kira-kira pembelajaran apa yang Ibu ambil sebagai kepala sekolah atau pengambil kebijakan berdasarkan pengalaman-pengalaman Ibu sebagai pengambil keputusan pada saat mengambil keputusan dilema etika ini Ibu. Jadi banyak hikmah yang saya alami selama ini selama menjadi kepala sekolah. Jadi dalam setiap masalah itu pasti ada membutuhkan solusi. Nah, hikmahnya dari semua yang ada itu mengajarkan kepada saya bahwa dalam setiap masalah itu pertama jangan lupakan aturan yang ada. Ya. Karena kalau kita melanggar aturan berarti kita sudah melenceng dari langkah dalam pengambilan keputusan yang benar. Kemudian yang kedua, kita harus tetap mempertimbangkan budaya sosial masyarakat yang ada. Hikmahnya adalah kita dapat melakukan, dapat mempertimbangkan, dapat mengimplementasikan hasil keputusan kita itu sesuai dengan budaya masyarakat yang ada, sehingga kita dapat legowo, yang semua yang menerima keputusan itu dapat menerima dengan legowo, sehingga tidak menyakiti yang lain. Sedikit yang tersakiti dari hasil keputusan yang ada. Kemudian yang ketiga, ayolah kita terapkan musyawarah, mufakat. Karena kita ini dalam satu sinergitas antara kepala sekolah dengan guru, antara guru dengan anak, itu yang tidak akan bisa terpisahkan. Semua itu harus ada satu kesatuan gitu ya. Jadi hikmahnya adalah kebersamaan dalam mufakat dan musyawarah. Hikmahnya kita itu tadi semakin kuat, kita semakin kuat dalam pengambilan keputusan itu. Ya, luar biasa sekali ya. Jadi Ibu mengambil keputusan itu sudah mengikuti Bu ya. Ada rule based thinking, yaitu mengikuti peraturan. Kemudian ada care based thinking, di mana kita tidak menyakiti orang lain gitu ya. Kemudian ada finalnya Ibu memikirkan yang namanya end based thinking. Luar biasa sekali. Dan satu lagi Bu ya, rasa kepedulian. Benar Ibu. Rasa kepedulian itu yang tidak bisa kita kita hilangkan
dari sekeliling kita, karena mungkin ada sewaktu-waktu keputusan ini harus apakah yang ini juga benar, yang ini benar, tapi dengan rasa kepedulian itu nanti akan membuat benang merah di antara dua keputusan yang sama-sama saling membutuhkan gitu ya. Nah, dari situ jadi ada rasa rasa kasihan, rasa kepedulian itu membuat kita memanusiakan manusia. Benar Ibu, luar biasa. Memanusiakan manusia. Jadi ketika Ibu mengambil keputusan, Ibu memikirkan ya, Bu, ya, ada namanya kerebes tinggi. Iya, Ketika anak buah Ibu melakukan kesalahan, Ibu tidak memberi hukuman, Bu ya. Tidak. Tapi melakukan pembinaan. Terima kasih sekali Ibu, luar biasa sekali pengalaman Ibu. Semoga menjadi inspirasi bagi kami Sama-sama. guru penggerak. Terima kasih Terima juga, kasih Ibu. atas waktu